Mungkin akan dimaafkan. Prabowo juga menyinggung akan memberikan opsi agar pengembalian uang korupsi tersebut dilakukan secara diam-diam. Lalu apakah pernyataan ini sudah tepat dilakukan sebagai bentuk pemberantasan korupsi? Dan apakah cara pengembalian diam-diam yang disebut Presiden Prabowo ini merupakan cara yang tepat? Bagaimana dengan efek jerah bagi para koruptor? Kita akan bahas bersama dengan Ferry Amsari, dosen hukum tata negara dan peneliti Potsdam Universitas Andalas yang akan segera bergabung, dan juga saat ini sudah bersama kami Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra. Selamat petang, Mas Hendarsam. Selamat petang, Nid. Sambil menunggu Mas Ferry, saya ingin ke Anda sebenarnya. Bantu masyarakat Indonesia untuk memaknai pesan ini tanpa ada prasangka, tanpa ada tudingan. Karena saya ingat betul bahwa pernyataan Presiden Prabowo di awal ketika dilantik adalah memberantaskan, bahkan memberangus korupsi. Bagaimana memaknai pernyataan Presiden ini? Ya, tadi kan Bang Habibur Rahman juga sudah menjelaskan sebenarnya bahwa hal ini terkait dengan bagaimana memulihkan ya kerugian-kerugian negara. Ini kan kita harus kembali lagi kepada pola pendekatan kita terhadap penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi ini. Jadi yang patut diketahui bahwa tujuan hukum itu ada 3. Ya, yaitu untuk memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ini masuk adil berarti? Nah, makanya kan selama ini, ya kan, pendekatan kita itu kan selalu pendekatannya adalah kepastian hukum, ya. Bahwa bagaimana seseorang itu apabila dia bersalah, maka dia harus dihukum, kan seperti itu. Nah, sedangkan di satu sisi yang lain, ya kan, dalam proses kita berproses, ya, dalam penegakan hukum ini, masalah kemanfaatan hukumnya ini tertinggal. Kita harus jujur nih bahwa kadang-kadang dalam melakukan suatu proses perkara tindak pidana korupsi, biaya untuk menangani perkara korupsi itu bisa jadi jauh lebih besar dibanding kerugian. Makanya kemudian. Jadi maksudnya kalau misalnya untuk menambal kosnya tadi, kita merelakan pengembalian uang secara diam-diam walaupun belum bahas hukum, begitu, Mas? Tuh, tadi kan Bang Habib juga sudah mengklirkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya kan, harus dimaknainya juga, harus dilihat juga ini beliau menyampaikannya di forum apa, ya. Pak Prabowo bukan orang yang juga terlalu serius dalam menyampaikan sesuatu. Dia menyampaikannya ini di Mesir di depan anak-anak mahasiswa, ya mahasiswa. Seperti kata Bang Habib tadi, dia menyampaikan secara pop, ya, artinya ini dengan bahasa yang populer, kan, ya, sehingga itu bisa diterima oleh bisa tersampaikan, terdeliver pesan-pesannya bahwa pendekatan kita ini lebih kepada kemanfaatan hukum, seperti itu. Oke, pendekatan manfaatan hukum. Maaf saya potong, Mas Hendarsam, karena Mas Ferry juga sudah bergabung. Ini mumpung masih soal bicara pendekatan, saya ingin lempar kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, selamat bergabung di Kompas Petang. Barusan Mas Hendarsam mengatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo ini harus dilihat dari pendekatan pemanfaatan hukum. Anda setuju nggak dengan hal ini, bahwa ini bisa diterima? Bahwa ini demi lagi-lagi pemberantasan korupsi, demi keadilan, dan tidak melukai hati masyarakat Indonesia? Ya, saya di banyak poin Pak Prabowo secara substansi cukup bisa menerima dan memahami, ya. Tetapi selalu yang dibicarakan itu, kalau mau mengutip peristilahan Pak Prabowo sendiri, lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Kan ini sebenarnya gagasan dan konsep perampasan aset sebenarnya. Tapi undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas, gitu ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Misalnya contoh bakal mengejar koruptor hingga ke Antartika, gitu ya. Ngapain juga harus dikejar ke Antartika? Kita paham itu adalah gagasan untuk sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi
anak mantan presiden yang menerima gratifikasi bukanlah dianggap sebagai sebuah korupsi. Jadi antara yang dibicarakan, disampaikan ke depan publik itu lebih banyak omong-omongnya. Walaupun prinsipnya di beberapa ide, saya pikir itu ide yang menarik kalau betul-betul diterapkan. Oke. Sekali lagi, omong-omong Pak Presiden itu tidak pernah bicara teknisnya, baru tahap sangat umum, sangat general ya. Jadi antara dipuji tidak bisa, dipertanyakan juga belum bisa. Saya ke Mas Hendarsam lagi deh. Omon-omon katanya Mas Ferry. Omon-omon nggak nih kalau memang ternyata niatnya masih sama? Ya, belum 100 hari juga bekerja kan, baru beberapa bulan kan. Jadi saya rasa kan memang yang diperlukan saat ini memang gagasan-gagasan itu kan diimplementasikan, dan mengimplementasikan gagasan itu kan tidak juga dapat serta-merta langsung dilaksanakan, kan seperti itu. Yang penting bahwa ya saya ambil simpulnya saja dikatakan oleh Bu Ferry, memang kalau intisarinya kita sepakat bahwa azas ultimum remedium itu dilaksanakan ya, bahwa sanksi pidana itu digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum, itu mungkin bisa kita jalankan ke depannya ya. Nah, jadi seperti itulah saya rasa ya. Jadi kalau kita bicara masalah itu kan balik lagi, kita ini pemerintahan baru berjalan beberapa lama ya, belum sampai 100 hari. Kalau kita bicara masalah penegakan hukum sejauh ini juga kan dari pihak KPK ya, dari pihak kejaksaan, kepolisian kan sudah. Mungkin saya rasa Tapi Mas Hendarsam, ini tuh spontanitas karena memang kebetulan aja lagi ngomong soal korupsi depan mahasiswa begitu, atau ini sebenarnya sudah ada yang disiapkan, atau ada pesan sebenarnya khusus dari Pak Prabowo? Ya, secara prinsip kan sudah ada pesan dari situ. Dari awal juga pada saat dulu, contoh kalau kita ambil mana negara berhasil untuk para pengusaha sawit ya. Nah itu kan salah satu pendekatannya, bahwa pendekatan penegakan hukum ya kan, dan pendekatan kemanfaatan hukum ya. Oke. Mas Hendarsam, nampaknya ada sedikit gangguan sinyal, saya kehilangan suara Anda, tapi nggak apa-apa, saya ke Mas Ferry terlebih dahulu deh. Mas Ferry, diksi memaafkan ini mungkin ya, kemudian juga mengembalikan uang secara diam-diam ini yang mengingatkan saya dengan pernyataan ICW di awal-awal Pak Presiden Prabowo dilantik gitu. Kalau Anda melihat secara pesan yang dicoba disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kesempatan ini, maknanya apa sih sebenarnya kalau menurut Anda? Ya, ini kayaknya juga Mas Hendarsam perlu memahami bahwa konsep untuk bahwa pemidanaan sebagai ultimum remedium yaitu atau obat terakhir itu tidak cocok dalam konteks apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo ya. Karena ketika dinyatakan bahwa ada upaya, ayo laporkan apa saja tindak pidana korupsi yang Anda lakukan, kalau Anda kembalikan kami maafkan, itu sebenarnya taktik penghukuman juga kepada koruptor. Bahkan semacam peringatan, kalau Anda kemudian tidak melakukan, kami akan tegas, dan kalau Anda tertangkap, Anda akan dipidana. Jadi tetap akan ada konsep ultimum remediumnya. Itu bukan, tidak boleh dimaknai bahwa ini akan dihilangkan pemidanaan. Kan jadi lucu ya, kalau untuk koruptor tiba-tiba konsep pemidanaan dihilangkan, diturunkan kekerasannya gitu ya, keseriusannya. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan lain ya, kebebasan berpendapat malah dipidana gitu ya. Lalu kemudian bicara soal kebebasan orang di dunia IT juga dipidana kalau berbeda. Jadi perspektifnya harus benar. Ya, jadi harus benar dulu perspektifnya. Pak Prabowo sendiri juga harus paham soal konsep pemberantasan korupsi, tidak sekedar disampaikan oleh anak buah lalu kemudian disampaikan ke depan publik. Karena kalau itu terjadi, kesan yang kita dapat Pak Prabowo itu asal enak didengar lalu disampaikan. Nah, mesti juga teknisnya itu terjelaskan dengan baik ya, bahwa apa gagasannya gitu ya. Kalau kemudian para koruptor itu mengembalikan hasil kejahatannya,
maka ini sesuai dengan konsep perampasan aset. Dan itu kemudian betul-betul bagian dari gagasan pemberantasan korupsi. Tapi kalau kemudian itu untuk menghilangkan atau mengampuni para koruptor, ya tidak bisa. Kalau setelah itu Anda ketahuan, Anda korupsi, ya tetap akan dipidana, dihukum yang lebih berat. Itu memang gagasan anti korupsi yang tidak bisa juga ditawar-tawar gitu ya. Jadi selain untuk kemudian memperjelas maknanya tadi supaya nggak bias ya, saya kembali ke Mas Hendarsam. Kira-kira seharusnya dibuat seperti apa nih pendekatan tadi manfaatan hukum? Harusnya seperti apa dibuat aturan hukumnya supaya dijamin bahwa bukan diampuni kemudian lolos dari pidana, tapi sekedar ini ya tidak keluarlah dari RU perampasan aset. Mas Hendarsam. Yang menarik kan bahwa saat ini ya kan Pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999 itu ya kan yang diperbarui dari Undang-Undang 20 tahun 2001 ya yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak tidak menghapus pidana itu kan masih ada. Nah, itu yang sebenarnya akan dicari formulasi yang tepat untuk saat ini kan. Bahwa Jaksa Agung juga kan dulu pernah menyampaikan bahwa kerugian di bawah 50 juta itu nggak perlu diproses, bisa dilakukan secara RJ kan gitu kan. Dan itu kan yang menjadi menarik bahwa ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor tersebut kan gitu kan yang tidak tidak adanya penghapusan tindak pidana atas adanya pengembalian kan gitu kan. Nah, ini kan menjadi diskursus kita sendiri ke depan bagaimana supaya hal ini dapat terformulasikan dengan baik. Ya. Saya juga mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Bung Ferry tadi yang mengatakan bahwa masalah kebebasan berpendapat segala macam ya kan dianggap tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nggak gitu ya? Bung Ferry kan mungkin juga lupa belum lama ini beliau sudah memberikan gagasan bahwa akan memberikan amnesti terhadap para terpidana ya termasuk undang-undang ITE. Nah, yang harus Bung Ferry ketahui juga bahwa ya rata-rata yang terkena undang-undang ITE itu adalah para tahanan politik, bisa kita katakan seperti itu. Oke. Ya. Dan jadi biar jangan juga masyarakat tersesatkan lah dengan hal seperti itu. Oke. Jadi perlu penjelasan lebih lanjut ya. Saya terakhir kalau gitu ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau begitu bagaimana supaya penegak hukum tidak jadi bingung ketika nanti melakukan tugasnya dan tidak membuka celah untuk adanya praktik-praktik lobby-lobby, deal-dealan di bawah tangan dan justru malah. Jadi sebelum ke Bung Ferry ya terakhir mungkin saya singkat ya Mas. Bahwa ya undang-undang tindak pidana korupsi yang saat ini masih ada ya kan itu masih tetap berlaku ya. Jadi bahwa pasal 4 sudah mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak harus pidana itu existing saat ini masih ada. Jadi apa yang beliau katakan ini bentuk gagasan dan harus dilihat juga maknanya secara lain. Beliau sampaikan. Oke, supaya tidak terlalu jauh memaknainya, saya kembali lagi. Berarti terima kasih Mas Hendarsam. Saya kembali ke Mas Ferry terakhir. Bagaimana supaya tidak membuat kebingungan tadi dan malah memicu problem yang lebih besar lagi? Ya pasti menimbulkan kebingungan lah ya. Ketentuannya belum ada, tetapi Pak Presiden sudah menyampaikan berbagai gagasan yang sebenarnya butuh peraturan teknis untuk gagasan dilakukan. Kan harus di depan gitu kan? Ya sebentar. Makanya kalau hal-hal yang akan sangat sensitif ya mestinya disiapkan bahwa ini gagasannya akan seperti apa, apakah perubahan undang-undang tipikor atau melalui perpu atau kemudian melalui undang-undang perampasan aset. Jadi di undang-undang perampasan aset bisa dijelaskan kalau hasil kejahatan korupsi dirampas maka pidana mereka akan hilang gitu. Itu bisa dijelaskan di sana. Tidak harus kayak undang-undang tipikornya. Kedua juga harus dilihat apakah ini tabiat omon-omon belaka itu juga perlu diperhatikan baik-baik. Misalnya tadi Mas Hendarsam membantah bahwa kebebasan sipil kok diberikan karena ada gagasan Pak Prabowo melepaskan berbagai aktivis yang terlibat dalam berbagai isu kejahatan di dunia IT karena berkaitan dengan kebebasan bicara. Sementara itu warga Rampang dipukuli dengan membabi buta oleh alat negara dan Presiden tidak bersikap. Jadi bagi saya tentu publik berhak mengetahui apakah ini berimbang atau tidak.
termasuk di isu pemberantasan korupsi. Antara yang diomongkan dan diimplementasikan betul-betul harus sejalan, dan publik betul-betul bisa mengerti maksudnya, dan publik bisa betul-betul merasakan dampaknya. Secara konsep sudah saya katakan, ya kita bisa sambut gagasan itu, tapi harus paham Ya. mana yang gagasan perampasan aset, mana yang gagasan penjaraan di dalam Undang-Undang Tipikor. Kalau belum paham, bagaimana bisa publik bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Presiden, termasuk orang-orang Presiden yang menjelaskan ke hadapan publik apa sesungguhnya yang dimaksud Presiden. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk salah paham memaknai, yang jelas kita tunggu aja supaya nggak omon-omon tadi kata Mas Ferry katakan, dan juga apa yang dikatakan Mas Hendarsa mengatakan bahwa ini adalah satu landasan yang perlu diperjelas. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang, Ferry Amsari dan juga Hendarsa Marantoko. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Abdul Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Honorable Heads of State and Government of the D8 Organization, Ambassador Isiaka Abdul Qadir Imam, Secretary General of the D8, distinguished guests of honor of the D8, His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, His Excellency Najib Mikati, Prime Minister of the State of the Republic of Lebanon, His Excellency Ali Asadov, Prime Minister of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the OIC, His Excellency Ahmed Abdul Gheit, Secretary General of the League of Arab States, the distinguished representative of the United Nations. Thank you, President Abdul Fattah el-Sisi, for the warm welcome and generous hospitality given to us, the delegates, to the D8 Summit 2024. I also commend the Secretary General of the D8 for his effective leadership in guiding the summit. In a world often shaped by the few, this summit highlights our collective power as a transformative force. We must realize that the D8 indeed holds immense potential. Together, the D8 represents the third largest economic bloc globally, with a combined GDP of $4.81 trillion in 2023. PricewaterhouseCoopers predicts all D8 member countries will rank among the 25 largest economies by 2050. Another vast potential that we often forget is our common maritime resources. With access to major oceans of the world, such as the Atlantic, Mediterranean, the Indian and the Pacific Oceans, all D8 countries are uniquely positioned to harness the benefits and the resources of the blue economy. This is a very strategic collaboration. For example, the total value of the fishery industry in the world is $600 billion. We can imagine if we concentrate in making the most of the blue economy, our various economies will really be strong. But to give more tangible benefits for our peoples, D8 must deepen economic integration and cooperation. Amongst others, we must implement effectively the preferential trade agreement between us. We also must establish a streamlined and simplified customs procedures within intra-D8 trade. We must also create halal value chain through a strengthened D8 halal economy network. Excellencies, the
D8 must be more than an economic bloc. It is a movement of the global south. Therefore, we must also continue advocating for a fairer global order on the basis of international law, inclusivity, fairness, and shared prosperity. Achieving this requires greater representation of the global south in decision-making processes. For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. In this spirit, Indonesia reaffirms our commitment to strengthening the D8, and also we must consider if it's not wise for us now to invite more members to join the D8. There must be strength in numbers, strength in unity. Let us look towards the future. Let us learn from the present. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? Therefore, Excellencies, let us harness our collaboration. We must drive economic growth. We must work to achieve industrial and technological strength. And we must make the Muslim world a prosperous world, overcoming poverty. Let us unite to make the D8 a catalyst for positive change, to be a champion for the aspirations of the global south and for the Muslim Ummah. As Indonesia prepares to face the future, we reaffirm our steadfast commitment to this shared vision. Let us transform the D8 into a beacon of hope for all our nations and the world. I thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman Ad-Duaini, Rektor Al-Azhar Profesor Dr. Salamah Daud, serta seluruh pengajar, seluruh sivitas akademika dari Al-Azhar yang hadir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Dr. Lutfi Rauf, Duta Besar Mesir untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Yasser Hashimi,
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Saudara Razif Alif Al-Faiz, dan terutama yang saya banggakan dan yang saya cintai, para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang hadir pada siang hari ini. Saudara sekalian, sungguh berbahagia saya dapat berjumpa dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar ini, suatu universitas yang sangat bersejarah, sangat terkenal. Saudara-saudara, sudah ribuan alumni Al-Azhar dari Indonesia, sudah banyak ulama dan pemimpin Islam di Indonesia pernah belajar di sini. Di antaranya yang paling terkenal Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kita kenal sebagai Gus Dur. Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7, Profesor Dr. Quraish Shihab, tokoh besar Nahdlatul Ulama yang pernah juga menjadi Rois Am, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, Gusmus, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, Profesor Dr. Alwi Shihab. Dan saya kira masih banyak lagi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Indonesia dari berbagai kalangan, dari berbagai organisasi yang adalah lulusan Al-Azhar. Saya hadir di Mesir ini untuk dua acara penting, yaitu hari ini saya melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Republik Arab Mesir, diterima dengan sangat terhormat tadi di Istana Presiden di Kairo, dan di sana melaksanakan pembicaraan cukup mendalam, cukup intensif. Saya dengan Presiden Al-Sisi, kemudian dengan menteri-menteri beliau dan delegasi saya. Kita telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya adalah kita ingin meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir yang pernah sangat dekat dulu, karena Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, yaitu Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, begitu kita proklamasikan kemerdekaan kita, Mesir negara yang pertama mengakui kita, dan akhirnya beberapa negara lain yang ikut
mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian dalam perjalanan pemimpin Mesir waktu itu Presiden Jamal Abdel Nasser dan pemimpin Indonesia Presiden Soekarno menjadi sangat dekat karena sama-sama menjadi pelopor dibangunnya gerakan non-blok, non-aligned movement yang ingin mempersatukan negara-negara berkembang, tidak mau ikut blok manapun, tidak mau ikut blok barat, tidak mau ikut blok timur, berada di tengah, menghormati semua negara, semua bangsa, semua ras. Itulah pendirian pemimpin-pemimpin kita waktu itu, dan itulah tradisi yang hendak kita teruskan, tradisi bangsa Indonesia, dan itulah juga yang saya canangkan bahwa saya akan meneruskan dan mempertahankan sikap ini, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati semua bangsa-bangsa di dunia, menghormati semua negara-negara, tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan siapapun, tidak mau terlibat dalam fakta-fakta militer, selalu menganjurkan jalan damai, selalu menganjurkan musyawarah, selalu menganjurkan jalan tengah, selalu menganjurkan kolaborasi, kerjasama, bukan konflik. Itu sikap yang saya canangkan dan itu yang saya jalankan, tidak hanya dalam politik luar negeri, tapi juga dalam politik dalam negeri yang saya jalankan selama ini. Saya menyampaikan bahwa di abad ke-21 ini dunia semakin kecil, teknologi semakin canggih. Teknologi sekarang begitu canggih, dapat memberi banyak kemudahan kepada manusia, tapi pada saat yang sama teknologi dapat juga dengan mudah menghancurkan manusia. Ini yang kita lihat sekarang. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, tentunya selalu saya menyampaikan hal ini karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan,
tapi saling mencari titik-titik temu. Marilah kita bekerja sama satu dengan lain, bekerja sama dengan semua bangsa, bekerja sama dengan semua agama lain, bekerja sama dengan semua suku, semua ras, karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian, karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat. Keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat kita. Hanya dengan itu kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita setiap manusia, yaitu hidup dengan aman, hidup dengan baik, hidup menjalankan kebaikan menurut ajaran agama kita masing-masing. Ini sangat penting, saudara-saudara. Saudara sebagai anak-anak muda, harapan kita semua, kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi presiden Republik Indonesia yang akan datang. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua, beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat tahun baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing
semua tempat ibadah agama lain, kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik, dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, selain kunjungan kenegaraan ke Mesir, besok kita akan lakukan pertemuan KTT, konferensi tingkat tinggi antara 8 negara yang disebut D8. D8 ini adalah the Developing Aid for Economic Cooperation. Didirikan tahun 97 untuk meneruskan kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Ini kebetulan 8 negara Muslim yang jumlah penduduknya besar. Jumlah penduduknya mungkin semua negara ini jumlah penduduknya di atas 100 juta. Jadi saudara-saudara, D8 ini dibentuk untuk melakukan kerjasama ekonomi. Saudara-saudara, kalau D8 ini bergabung, ini pasar ini lebih dari 1 miliar. 1 miliar manusia. Nah, ini tentunya kita harus mengakui kita belum begitu puas. Masih banyak yang harus ditingkatkan. Banyak yang harus kita cari bentuk-bentuk kerjasama. Dan untuk itulah besok kita akan bertemu lagi. Dan besok sesudah itu tahun depan Ketua D8 beralih ke Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita lihat keadaan dunia, keadaan kawasan saat ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik, penuh dengan bisa kita katakan peperangan. Kita prihatin apa yang terjadi di kawasan ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak hanya di Palestina, di tepi barat Palestina ya, di Gaza, tepi barat Palestina, di Lebanon, sekarang di Suria, tapi juga di kawasan-kawasan lain, di Libya, di Sudan, di Yaman. Saudara-saudara, marilah kita selalu waspada bahwa kalau kita
tidak rukun dan tidak bersatu. Kalau pemimpin-pemimpin kita tidak arif, tidak bijaksana, ujungnya adalah yang terjadi adalah perpecahan. Dan bila pecah, bila tidak ada persatuan dan kesatuan, yang ada adalah kelemahan. Dan kalau lemah, tidak dapat melindungi dan menjaga keselamatan rakyatnya. Saya kira ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik, jadilah wakil-wakil Indonesia dengan baik. Jangan memalukan kita. Belajar dengan baik. Saya bersyukur saya dapat laporan bahwa mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa asing yang paling sedikit bikin masalah di Al-Azhar dan di Mesir. Mudah-mudahan laporan ini benar adanya. Jangan hanya nggak enak sama Presiden Republik Indonesia disampaikan laporan-laporan yang bagus. Tapi tadi Presiden Al-Sisi juga mengatakan tiap kali lihat wajah orang Indonesia di Mesir, beliau selalu lihat wajah yang baik, wajah yang gembira. Mudah-mudahan itu pun benar adanya. Tapi kalau saya lihat wajah kalian ini ya kayaknya benar juga itu. Ya. Jadi terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang saya bisa sampaikan bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup, juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat
dan di hadapan Yang Maha Kuasa, saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Saudara-saudara sekalian, kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian, yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti
Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan, pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali.
بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس برابو سبيانتو رئيس جمهورية اندونيسيا، اسمح لي فخامة الرئيس ان انا ارحب بفخامتك والوفد المرافق ليك. اهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر. واسمح لي فخامة الرئيس ان اقول ان احنا بنتشرف بكده ان احنا كنا اول دولة تعترف باندونيسيا وتقيم علاقات دبلوماسية معها، والحقيقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن اتسمت العلاقات بين مصر وبين اندونيسيا بالاستقرار والاحترام المتبادل والتعاون. وكان في فترة كان فيها تعاون على مستوى العالم، يمكن أقدر أقول كده، بين الرئيس ناصر والرئيس سوكارتو على بين الدولتين ودول أخرى فيما يخص عدم الانحياز في الفترة ديت. أنا بقول الكلام ده ببدأ بيه عشان أولا أرحب بالشكل الذي يليق بفخامة الرئيس وبالوفد المرافق ليه، باعتبار أن الزيارة ديت يعني يمكن أول زيارة من 10 سنوات، فإحنا سعداء بيها. ثم عشان نأكد على حرصنا، وده اللي يعني واضح جدا أو برز جدا خلال مباحثاتنا على أن احنا نطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وأيضا الثقافية. واللجنة المشتركة رفيعة المستوى اتفقنا احنا وفخامة الرئيس على ان هي يبقى يعني بإشراف أو تحت إشراف فخامة الرئيس وإشراف يعني، ويبقى في زيارات متبادلة بين البلدين لمتابعة التطورات والملفات اللي هيتم التعاون فيها بين البلدين زي ما ذكرت كده. مش هنسى ان انا اهني مرة تانية فخامة الرئيس على انتخابه لدولة اندونيسيا، واتمنى له كل التوفيق في تحقيق تطلعات وامال الشعب الاندونيسي. زي ما قلت كده احنا بنتكلم على شراكة استراتيجية كاملة شاملة بين البلدين، والتعاون في مجال التجارة ومجال الصناعة، وحتى اتفقنا على ان يبقى في منطقة لوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين اندونيسيا ومصر بشراكة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في البلدين، لان احنا على سبيل المثال بنستورد فقط حاجة في ضمن علاقات التجارة بين البلدين بما يقرب من $1 مليار زيت نخيل. وبالتالي في فرصة ان وهم طبعا دولة اندونيسيا بتستورد مننا أسمدة فوسفاتية وحاجات أخرى. فأنا عايز أقول إن المنطقة اللوجستية اللي بنتكلم عليها والتعاون اللي بنتكلم عليه في فرصة كبيرة جدا من خلال إرادتنا السياسية اللي احنا أكدناها النهاردة. طبعا احنا اتكلمنا أيضا على أهمية تنسيق المواقف بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. واسمحوا لي أقول لكم إن يعني التطورات اللي بتمر بمنطقتنا خدت وقت ليس بالقليل. في مباحثاتنا اتكلمنا عن الأوضاع اللي بتمر بالمنطقة وأهمية يعني تخفيض حجم التصعيد اللي موجود في المنطقة. اتكلمنا على في سوريا على سبيل المثال أهمية أن يكون في عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد خلال هذه المرحلة حتى يشارك فيها كل الأطياف والقوى اللي موجودة في سوريا. تكلمنا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وأيضا أن حل القضية الفلسطينية هو الحل لإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا تكلمنا على أهمية يعني وجود حلول دبلوماسية وسياسية
الصراعات اللي موجودة في دول المنطقة، وعلى سبيل المثال في منطقة السودان. إذا في توافق كامل على أن القضايا اللي موجودة في المنطقة تحل بأسلوب يؤدي إلى خفض التسعير وإنهاء حالة الاقتتال والصراع اللي موجودة في المنطقة، وفي إطار أن هذا الأمر يعني له تأثير سلبي على البلدين. مش عايز أطيل عليكم، لكن عايز أقول أن في توافق كامل مع مع فخامة الرئيس ومع الوفد المرافق بين الوفدين البلدين على الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء كانت التعاون بين البلدين أو التعاون فيما يخص القضايا اللي تمر بالمنطقة. أيضا تكلمنا أيضا فيما يخص أمر يعني مهم أن أنا أتكلم عليه، أن احنا لدينا هنا ما يقرب من 15,000 طالب أندونيسي بيتم تعليمهم في الأزهر وفي مصر يعني. وإحنا بقول لفخامة الرئيس إن إحنا مستعدين أيضا إن العدد ده يبقى يعني يزيد بالشكل اللي هم يتناسب معهم. مرة تانية فخامة الرئيس أنا برحب بيك وسعيد بما تم التفاهم عليه بين البلدين أو بيني وبين فخامتك في تطوير التعاون بما يليق، وإن شاء الله خلال هذه الزيارة والأيام القادمة تتبادل الوفود بين البلدين لمناقشة الموضوعات التي تم التوصل إليها. شكرا فخامة الرئيس. تفضل. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi, Presiden dari Republik Arab Mesir, para menteri, para pimpinan negara, saudara-saudara dari media. Pertama, sekali lagi terima kasih Presiden El-Sisi, pemerintah Mesir atas sambutan yang demikian baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya melaksanakan kunjungan kenegaraan pertama dari seorang Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Mesir bagi bangsa Indonesia memiliki tempat yang khusus di hati kami, karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah. Juga bagi bangsa Indonesia, Mesir kami anggap sebagai negara yang sangat penting, dan untuk itu kami sangat ingin untuk meneruskan hubungan ini dan memperkuat hubungan ini. Dulu Mesir bersama Indonesia, Mesir di bawah Presiden Jamal Abdel Nasser, Indonesia di bawah Presiden Soekarno adalah pemimpin gerakan non-blok dunia. Kemudian sekarang Mesir juga adalah pemimpin dari Global South. Untuk itu, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi pertemuan kita berjalan dengan sangat baik, sangat intensif, sangat hangat. Kami bahas beberapa masalah bidang bilateral, tapi juga kami bahas masalah kawasan. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan.
kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir dan dalam hubungan juga dengan industri Mesir dan pimpinan pengusaha-pengusaha Mesir. High level delegation ini segera akan berangkat untuk pelajari tindak lanjut dari kesepakatan kami. Terutama kemungkinan kami ikut serta dalam Special Economic Zone yang ada di Mesir, di Suez Canal Economic Zone. Kemudian untuk processing daripada beberapa bahan, antara lain kelapa sawit, juga dalam membangun suatu logistik hub. Kita juga ingin nanti memiliki suatu preferential trade agreement antara Mesir dan Indonesia supaya kerjasama kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Kami sangat terima kasih. Ada lebih dari 15.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, sebagian besar di Al-Azhar. Kami juga sepakat dengan Mesir bahwa kita sama-sama, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kami juga ingin untuk sama-sama menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat, Islam yang penuh toleransi, Islam yang melindungi semua umat di bumi ini, bukan Islam yang lain atau Islam yang penuh dengan curiga atau kebencian. Islam kita, persamaan kita adalah bahwa kita adalah Islam yang moderat, dan kita harus menjaga ini dan mempromosikan ini supaya kita juga bisa melawan ekstremisme dan juga Islamofobia. Kita harus menghilangkan curiga atau fobia terhadap Islam. Islam pada dasarnya adalah Islam yang ingin perdamaian. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas perlakuan yang sangat baik terhadap mahasiswa kami di sini, dan kami juga ingin mencari bidang-bidang lain untuk meningkatkan pengiriman mahasiswa Indonesia ke sini. Di bidang kerjasama budaya, kami juga ingin memajukan pencak silat bela diri kami yang sekarang sudah banyak digemari di Mesir, kalau bisa diterima sebagai cabang olahraga resmi di Mesir. Saya dapat laporan sudah sekitar 4.000 lebih anak-anak muda Mesir yang belajar pencak silat. Kemudian di bidang pertahanan, kami mengusulkan segera adanya Defense Cooperation Agreement di antara Mesir dan Indonesia, karena kami memiliki saya kira kemampuan-kemampuan yang bisa kita saling belajar dan saling tukar-menukar di bidang industri dan teknologi pertahanan. Juga mungkin kita bisa saling tukar-menukar pakar, ahli, untuk saling membagi pengalaman. Dalam pertemuan saya dan Presiden LCC juga membahas isu Palestina dan kawasan. Kami sepakat untuk terus
berjuang meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Kami menganjurkan segera gencatan senjata di kawasan demi kemanusiaan, dan kami sangat apresiasi peran strategis Mesir sebagai negosiator perdamaian dan juga sebagai hub mendorong bantuan kemanusiaan ke Gaza dan Palestina lainnya. Kami terima kasih kepada Mesir karena membantu pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Mesir sangat membantu kami, bantuan-bantuan kami melalui El Arish, lapangan udara dari Mesir. Juga kami ingin tingkatkan bantuan ini, dan kami yakin Mesir akan terus mendukung kami di bidang ini. Sekali lagi, kami akan bekerja sama bersama Mesir untuk mencari solusi perdamaian yang urgent bagi Palestina dan kawasan. Dan tentunya kami mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Kami berharap kunjungan ini baru suatu tahap awal daripada suatu pengembangan yang lebih baik lagi antara hubungan Indonesia dan Palestina. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia, pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap?
saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan, pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat
belajar. Sampai jumpa kembali. Saudara, sebagai anak-anak muda, harapan kita semua, kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik, dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian.
Presiden Prabowo Subianto menyadari banyak pihak yang meragukan dirinya dan program-program yang ia canangkan. Namun begitu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tetap mendukung agar seluruh program dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan dengan mahasiswa di Kairo. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan banyak pihak yang mengejek dan meragukan kepemimpinannya. Ia meyakini bahwa selama 2 bulan memimpin sudah banyak koruptor yang tertangkap. Prabowo menambahkan dirinya tidak akan ragu untuk mewujudkan seluruh program untuk kesejahteraan masyarakat. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo mengatakan jika dikembalikan mungkin akan memaafkan. Bapak izin Pak. Hal ini disampaikan Prabowo saat bicara tentang korupsi di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Prabowo menyatakan dirinya memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk tobat dan mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo juga mengatakan bakal memberikan opsi cara pengembalian uang korupsi secara diam-diam asalkan yang dicuri dari rakyat dikembalikan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait akan memaafkan koruptor adalah soal asset recovery atau pengembalian aset. Menurut Habibur Rahman, yang diharapkan Presiden adalah bagaimana kerugian negara bisa dikembalikan semaksimal mungkin. Padahal ya itu dia keinginan kita masyarakat publik adalah bagaimana kerugian keuangan negara semakin bertambah, pengembaliannya semakin maksimal. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, ya kan, mungkin kita maafkan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja beliau akan sangat paham, ya. Tapi tentu kalau ada orang melakukan pidana, ya, lalu dia kooperatif dalam mengakui kesalahannya, ya, lalu mengembalikan hasil kejahatan, tentu itu akan menjadi hal-hal yang akan meringankan dalam pemberian hukuman. Itu Presiden Prabowo menyebut jika dikembalikan